Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Hen dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran seni budaya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan kalian tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah agar terhindar dari virus COVID-19. Dan bagi yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasanya lancar. Kali ini kita akan membahas materi melukis dengan cahaya. Apa sih melukis dengan cahaya? Melukis dengan cahaya adalah sebuah proses berkarya di mana objek direkam dengan menggunakan cahaya atau yang biasa disebut sebagai fotografi. Fotografi ini berasal dari bahasa Latin yaitu photos yang berarti cahaya dan graphin yang berarti menggambarkan atau melukiskan. Jadi, fotografi adalah proses menggambarkan atau melukiskan objek dengan bantuan cahaya. Untuk belajar fotografi, ada hal yang harus kalian pahami, yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar gimana sih objek itu bisa terekam dengan menggunakan cahaya? Prinsip dasar yang pertama adalah pencahayaan. Cahaya yang jatuh mengenai sebuah objek ini sudah kalian komposisikan, sudah kalian letakkan dulu posisinya ada di mana. Cahaya mengenai sebuah objek akan dipantulkan melalui lubang kecil yang disebut diafragma. Nah, cahaya yang lewat lubang kecil tersebut akan masuk ke dalam ruang gelap. Di dalam ruang gelap, cahaya yang masuk ke dalam ruang gelap tersebut akan menimbulkan bayangan dari objek yang terkena cahaya tadi. Itu adalah prinsip dasar dari fotografinya. Yaitu ada cahaya, ada penempatan objek atau objek itu sendiri, kemudian lubang kecil yang disebut diafragma dan ruang gelap untuk menyimpan bayangan objek tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari pencahayaan. Pencahayaan di sini ada dua, ada pencahayaan alam, itu sumbernya dari alam, bisa matahari, bisa dari cahaya api, kemudian cahaya buatan, bisa dari senter, bisa dari lampu, bisa dari layar monitor yang menyala. Kemudian apa sih yang harus diperhatikan dalam pencahayaan? Yang harus diperhatikan adalah arah datangnya cahaya. Di dalam fotografi, kalian harus bisa memperhitungkan dari mana arah datangnya cahaya. Kita akan lihat di sini ada 5 macam arah datang cahaya di dalam fotografi. Yang pertama adalah front light. Kita akan bahas dari front light. Front light ini adalah arah datangnya cahaya tepat di depan objek. Cahaya dari sini langsung di depan objek. Jadi bagian objek utama ini, depannya, semuanya terlihat dengan jelas, termasuk bagian samping-sampingnya terlihat dengan jelas. Bagian belakang ini tidak terkena cahaya langsung, makanya agak terlihat lebih gelap. Kemudian yang kedua ada backlighting. Backlighting ini adalah cahaya yang datang dari belakang objek, tepat di belakang objek, sehingga objek utamanya jauh lebih gelap dibandingkan dengan objek belakangnya. Atau kalau kalian ingin membuat sebuah gambar foto siluet, harus bisa menempatkan cahaya itu ada di belakang objek. Kemudian yang ketiga ada oval lighting. Oval lighting ini adalah posisi cahaya datangnya itu 1/4 dari depan objek. Kalau depan objek kan di sini. 1/4-nya berarti dari sisi sebelah kanan objek. 1/4-nya. Jadi bagian dari sisi bawah objek sini, depan objek sini, ini terlihat lebih terang. Kita lihat oval lighting, arah datangnya cahaya ke objek 1/4-nya dari depan objek. 1/4-nya berarti bagian sisi sebelah kanannya jauh lebih terang. Kemudian sisi sebelah kirinya jauh lebih gelap. Kemudian yang keempat ada side lighting. Side lighting ini arah datang cahaya tepat di samping objek.
Jadi bagian sampingnya saja yang terlihat lebih terang, sisanya lebih gelap. Kemudian yang berikutnya ada rim lighting. Rim lighting ini adalah posisi cahaya seperempat dari belakang objek. Kita lihat rimnya seperempat dari belakang objek. Posisinya kalau belakang objek kan dari sini. Kalau seperempat berarti dari pojok-pojoknya, dari sisi kanan dan kiri bagian atas objeknya, arah datang cahaya. Sehingga kalau dilihat dari gambar ini berarti ada di sebelah kanan atas bagian belakang objek yang lebih terang. Bagian depan objek semuanya gelap, terlihat gelap di sini. Bagian belakangnya, sisi belakangnya sini seperempatnya jauh lebih terang sampai ke belakang. Itu adalah pencahayaannya. Jadi kalian harus bisa menempatkan dari mana, dari depan, dari belakang, dari samping, dari seperempat bagian depan objek atau dari seperempat bagian belakang objek cahayanya. Kemudian yang berikutnya adalah komposisi. Prinsip dasar yang kedua adalah komposisi. Komposisi adalah cara menata elemen atau gambar. Elemen ini adalah unsur seni rupa, mencakup titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Kalian posisikan objeknya ada di mana. Oke, fungsinya dari komposisi yaitu yang pertama bisa memberikan makna pada benda. Jadi orang yang ngelihat hasil fotonya, oh iya ini maknanya apa ya. Kemudian yang kedua sebagai fokus utama. Jadi orang yang melihat karya kalian tahu, oh ini fokusnya objek utamanya adalah ini dari komposisi tersebut. Kemudian yang ketiga memberikan kesan pada objeknya. Pada fotonya orang akan melihat, wah kesannya mistik, kesannya serem, kesannya bahagia, kesannya senang. Itu adalah fungsi dari komposisi. Bagaimana untuk mempelajari komposisi? Untuk pemula, yang pertama harus tahu yang namanya grid. Grid ini adalah garis imajiner atau garis hayal mata. Kita lihat gambarnya di sini. Gambar atas dan gambar bawah. Di sini ada grid berwarna biru. Ini adalah garis imajinernya, garis hayal mata. Kemudian di bawah bagian gambar yang kedua, gridnya berwarna putih. Ini adalah garis hayal mata juga. Di mana komposisinya kita lihat di gambar pertama. Posisi objek ini bendanya bangku. Bangku ini posisinya ada di sebelah kanan. Dia harus menempel dengan grid. Bagian kakinya menempel dengan grid vertikal. Kemudian bagian penyangganya, batang penyangganya ini posisinya ada di tengah-tengah grid horizontal. Ini yang disebut sebagai komposisi. Jangan lepas dari gridnya. Kemudian di bagian gambar yang kedua, kalau kita bagi bunga ini jadi dua bagian, pas ada di tengah-tengah gridnya, garis horizontal ini. Oke, ini yang disebut sebagai komposisi. Jadi objek itu diletakkan sesuai dengan gridnya. Kemudian kita masih membahas tentang komposisi. Teknik dasar komposisi yang pertama, supaya hasilnya bagus bagi pemula, yaitu aktifkan gridnya dulu, garis imajinernya terlebih dahulu pada layar kameranya. Kalau pada HP, aktifkan kamera, setting, kemudian klik gridnya. Oke, kemudian yang kedua, tentukan fokus objek utamanya. Jadi ketika memotret itu yang diperhatikan, yang paling penting kalian perhatikan adalah objek utamanya saja yang diperhatikan. Kemudian yang ketiga, posisikan bagian objek utama berada di garis imajinernya. Jangan sampai fokus utama jauh dari garis imajiner. Baik itu di tengah-tengah kayak tadi bunga dibagi jadi dua, itu boleh. Kemudian bagian bangku, bagian bawahnya tepat mengenai sisinya si garis imajiner. Kita lihat gambarnya lagi. Di sini ada objek, fokus utamanya adalah objek wanita ini. Dilihat di garis tengah mata ini posisinya pas ada di garis imajiner horizontal di tengah-tengah matanya ini. Kemudian telinganya, bagian sisi sebelah sini telinganya, ini bagiannya pas dengan garis imajiner vertikal. Jadi kalian harus bisa memposisikan objek utamanya, fokus utamanya mau diposisikan di mana. Yang penting menyentuh dengan garis imajiner. Kemudian di gambar yang kedua kita perhatikan, gambar berikutnya adalah di sini ada gambar perahu kayu. Di perahu kayu ini
kita lihat bagian atas depannya ini menempel dengan garis imajiner horizontal yang atas. Kemudian garis pasir pantainya ini menempel dengan garis imajiner horizontal yang bawah. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas dengan garis hayal mata, jarak terjauh mata memandang laut ini kan lurus horizontal nih. Kemudian di atasnya juga presisi dengan garis bawahnya. Ini disebut komposisi. Jadi kalian harus bisa menempatkan objek utama itu ada di garis imajiner ini. Jangan lepas dari garis imajinernya. Oke, itu pembahasan tentang komposisi. Sekarang kita masuk ke framing atau angle. Untuk menghasilkan sebuah karya foto yang bagus, kita juga harus tahu selain cahaya, arah datangnya cahaya dari mana. Kemudian komposisi tadi, posisi objek terhadap garis imajiner, posisi objek terhadap elemen lainnya seperti tekstur, warna, bentuk-bentuk lainnya, pendukung lainnya. Kita juga harus memperhatikan angle atau framing. Angle ini adalah sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Jadi kalau tadi kan pencahayaan dari mana arah datangnya cahaya. Kalau angle itu dari mana arah kamera berada. Oke, yang bisa menentukan kesan tertentu juga selain dari pencahayaan. Kita lihat di sini. Di sini ada gambarnya. Posisi objek di sini, kemudian ada kamera, posisi kameranya. Kita bahas dari A level. A level ini posisi kamera ini tepat berada di depan objek, lurus, tepat. Jadi semua bagiannya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian low angle ini agak turun 1/4, lebih rendah 1/4 dari objek. Posisi kamera 1/4 dari objek. Kemudian high angle ini posisinya 1/4 di atas objek, 1/4 di atas objek. Kemudian ada top angle, posisi kamera persis di atas objek. Kemudian ada bottom angle. Bottom angle ini posisi kamera ada di bagian bawah objek. Posisi kamera ini bisa menentukan kesan, bisa menentukan makna di dalam hasil karyanya nanti. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah prosedurnya gimana sih untuk berlatih fotografi dasarnya. Kali ini kita akan berlatih dengan menggunakan kamera handphone, smartphone kalian. Prosedurnya adalah pertama tentuin idenya dulu. Objeknya apa, idenya apa. Kemudian yang kedua cari objek utamanya. Objek utamanya apa? Misalkan tadi ada perahu, kemudian yang kedua ada mainan, misalkan. Objek utamanya apa? Itu yang harus kalian cari. Yang harus kalian pikirkan untuk kalian bisa sampaikan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, tentukan elemen yang mendukung objek utama. Backgroundnya apa, kemudian posisi si objek utama ini ada di mana, ada di kanan, di sebelah kiri, di sebelah atas atau sebelah bawah, posisinya tiduran atau berdiri atau duduk. Itu kalian tentuin elemen-elemennya. Oke, kemudian komposisikan atau susun objek utama dengan objek pendukung. Kalian boleh cari objek pendukung. Kalau ada objek pendukung, jangan sampai objek pendukung ini lebih menonjol dari objek utamanya. Posisi objek utama harus terlihat lebih jelas dibandingkan dengan posisi objek pendukungnya. Oke, kemudian yang kelima, lihat atau posisikan arah cahaya. Kalian lihat arah cahaya dari mana? Cahayanya bisa cahaya buatan atau cahaya alam. Kalau dari cahaya alam matahari, kalian harus bisa memprediksi arah cahaya dari mana nih, sehingga kalian bisa menempatkan objek utamanya ada di mana. Jangan sampai nanti overlighting sehingga terlihat lebih terang atau malah objeknya tidak terlihat. Kemudian kalian lihat dulu nih, kalau menggunakan cahaya buatan itu lebih mudah. Kalian posisikan cahayanya dari mana. Kemudian yang keenam, setelah
kalian bisa tentuin arah cahaya dari mana, objek sudah kalian letakkan sesuai dengan arah cahayanya, kalian sudah tahu enak terlihatnya, kalian aktifkan kamera dengan garis imajiner di layar. Kamera di layar HP-nya diaktifkan, kemudian klik setting, aktifkan gridnya atau garis imajinernya. Kemudian posisikan kamera, sekarang kita ngomongin angle kameranya. Kalian mau ngambil dari mana angle-nya? Mau dari depan, mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping. Kalian letakkan kameranya, posisikan kameranya, angle-nya, sudut pandangnya. Ingat, posisi objek harus berada di gridnya. Boleh di tengah-tengah grid, boleh di samping gridnya, menempel dengan grid, boleh di atas gridnya. Posisi objek utama atau bagian tertentu yang ingin kalian tampilkan di dalam karya foto kalian. Objek utama harus selalu berada di wilayah gridnya. Kemudian yang ke-9, fokus objek utama jangan sampai blur atau pecah. Gimana caranya? Caranya adalah posisi tangan itu tidak boleh gemetar. Oke, tidak boleh bergetar kameranya. Kemudian yang ke-10, tekan tombol rana. Tombol rana itu tombol power untuk memotret. Oke, tangan jangan sampai bergetar, kaki harus kuat sehingga tidak blur, objeknya fokus. Kemudian yang ke-11, tahan beberapa detik baru dilepas, baru dilihat hasilnya. Itu adalah prosedur di dalam belajar fotografi dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke projectnya, ke latihannya. Untuk kelas 7, temanya adalah flora. Objek utamanya daun. Kalian boleh cari daun, boleh cari bunga juga boleh. Kameranya handphone yang kalian punya. Kemudian tempatnya di rumah atau di halaman rumah saja, tidak boleh keluar dari area rumah. Cari daun, cari bunga yang ada di rumah. Daun apa saja, boleh daun kering, boleh daun hijau segar, serah kalian, boleh bunga apa aja, boleh asli, boleh buatan, boleh plastik. Kemudian satu orang buat 3 foto dari temanya. Misalkan 3 foto tersebut boleh 3-3-nya bunga, boleh campuran antara bunga dengan daun, boleh 3-3-nya bunga atau 3-3-nya daun, maaf. Oke, tapi daunnya berbeda, bunganya berbeda, jangan sama. Misalkan satu daunnya berwarna hijau, satu daunnya berwarna lebih kuning, satu daunnya sudah layu, misalkan, itu boleh. Kemudian perhatikan arah cahayanya dari mana. Kita lihat arah cahayanya dari mana. Komposisikan objek daunnya tersebut, kalian taruh objek daunnya ada di mana terhadap arah datangnya cahaya. Kemudian sudut pandang kameranya juga kalian harus tentukan. Posisi kamera kalian dari mana terhadap arah cahaya. Kemudian kalau ingin memperbesar objek, jangan menggunakan zoom kalau di kamera handphone, tapi dekatkan posisi kameranya. Posisi handphonenya kalian dekatkan ke objeknya. Oke, setelah itu setiap foto kalian harus beri judul. Hasil fotonya nanti kirim ke WA grup Seni Budaya masing-masing kelas. Kemudian formatnya misalkan foto 1 udah kalian kirim, di bawahnya kalian tulis judulnya apa, nama, dan kelas. Foto 2 bawahnya tulis lagi judul, nama, kelas. Foto 3 tulis lagi judul, nama, kelas. Itu adalah untuk kelas 7. Untuk kelas 8, latihan untuk kelas 8 adalah temanya kenangan. Nah, objek utamanya benda yang paling kalian sukai, disayangi, atau punya kenangan tertentu dari benda tersebut. Kameranya handphone, tempatnya di rumah, nggak boleh keluar dari rumah, atau di halaman rumah aja. Kemudian perhatikan juga arah datangnya cahaya, komposisi, dan sudut pandangnya. Memperbesar objek juga, dekatkan kameranya, jangan menggunakan zoom. Setiap foto beri judul, nanti kirim ke WA grup Seni Budaya masing-masing. Formatnya foto 1 sudah dikirim lewat WA, di bawahnya ketik judul, nama, kelas. Begitu juga dengan foto berikutnya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan kali ini. Selamat berkarya dari rumah. Kita tunjukkan di rumah saja kita bisa berkarya. Di rumah saja kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus.
Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.